Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Doni Irawan, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran 2018, Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Pada video kali ini saya akan menganalisa beberapa kegiatan keagamaan Islam di bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri di Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan antropologi dalam studi Islam. Video ini merupakan pemaparan mind map yang sudah saya buat. Beberapa kegiatan keagamaan Islam pada saat bulan Ramadan di Desa Genting seperti tarawih, tadarus, kemudian pada saat malam 21 Ramadan diadakan kenduri di serambi masjid untuk merayakan malam 21 Ramadan atau orang lokal menyebutnya dengan malam selikuran. Kemudian menjelang akhir bulan Ramadan, masyarakat Desa Genting melaksanakan zakat fitrah yang dilaksanakan masyarakat setempat. Sedangkan kegiatan pada saat Hari Raya Idul Fitri diantaranya malam takbiran, sholat id, sungkeman, silaturahmi atau halal bihalal atau warga lokal kerap menyebutnya dengan istilah badan. Juga pada saat hari ke-7 Lebaran, masyarakat Desa Genting melaksanakan kupatan atau syawalan. Sekarang mari kita lihat dengan menggunakan pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang keadaan masyarakat, lapisan, struktur, serta gejala sosial yang ada di dalamnya. Relevan dengan pemaknaan sosiologi seperti itu, kemudian ada seorang tokoh yang memahami sosiologi Islam, Sulaiman Khalid. Sulaiman Khalid memaknai sosiologi merupakan sebuah konsep yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan yang kemudian dikaji serta diformulasikan menjadi sebuah teori. Sebagai sebuah disiplin ilmu, tentu sosiologi sangat amat dapat digunakan untuk menstudi atau mengkaji agama, tak terkecuali agama Islam. Mengingat bahwa dalam ajaran agama Islam banyak sekali menyangkut tentang persoalan sosial atau muamalah. Jalaluddin Rahmat menunjukkan sejumlah bukti menyangkut betapa besar peran pentingnya agama Islam terhadap masalah sosial. Sehingga pendekatan sosiologi ini menjadi begitu krusial dipergunakan dalam menstudi Islam. Yang pertama, isi Al-Quran dan Sunnah sebagian besar menyangkut dimensi masalah sosial atau hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Yang kedua, ibadah yang mengandung nilai-nilai sosial atau dilaksanakan secara berjamaah mendapatkan bobot pahala yang lebih besar ketimbang ibadah yang dilaksanakan secara perorangan atau munfarid. Yang ketiga, ajaran agama Islam menetapkan bahwa amal kebaikan dalam hal yang berhubungan dengan sosial atau muamalah mendapatkan pahala yang lebih besar ketimbang ibadah sunnah. Nah, dari ketiga poin tadi menunjukkan bahwa betapa agama Islam sangat amat mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan sosial atau untuk kemaslahatan bersama. Mari kita cocokkan dengan beberapa kegiatan yang ada di Desa Genting, seperti sholat tarawih, tadarus, zakat fitrah, malam takbiran, silaturahmi, dan kenduri. Kegiatan-kegiatan itu merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama atau secara sosial. Selain kegiatan sosial mendapatkan bobot pahala yang lebih tinggi, serta masih banyak pula nilai-nilai yang bisa diambil dari kegiatan keagamaan yang melibatkan sosial, seperti kerukunan masyarakat, interaksi bersama, mempererat silaturahmi, serta banyak manfaat lainnya. Jadi di sini bisa sangat terlihat sekali bahwa peran pendekatan sosiologi dalam studi Islam itu sangatlah penting. Yang selanjutnya, pendekatan antropologis. Pendekatan antropologi dalam mengkaji sebuah agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya untuk memahami agama dengan cara melihat wujud praktik yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Seringkali praktik-praktik keagamaan pada suatu masyarakat tertentu yang dikembangkan dari doktrin atau ajaran agama yang kemudian disesuaikan dengan lingkungan budaya pada masyarakat tertentu. Pertemuan antara doktrin agama dengan realitas budaya terlihat begitu jelas dalam praktik ritual keagamaan. Kenyataan yang demikian itu sekaligus menunjukkan bahwa perkembangan agama dalam suatu masyarakat, baik yang berupa wacana pemikiran ataupun praktik sosialnya, menunjukkan adanya unsur konstruksi manusia. Ketika manusia melakukan interpretasi terhadap suatu ajaran agama, maka baik secara sadar maupun tidak sadar, mereka dipengaruhi oleh lingkungan budaya primordial yang melekat pada dirinya. Hal ini kemudian dibuktikan oleh seorang tokoh antropologi asal Amerika Serikat
Clifford Geertz yang terkenal dengan hasil studinya kajian komparatif Islam Indonesia dan Maroko. Dalam studinya itu, Clifford Geertz membuktikan bahwa adanya pengaruh budaya dalam memahami Islam. Dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa di Indonesia, Islam menjadi agama yang begitu sinkretik. Sedangkan di Maroko, Islam memiliki sifat yang begitu agresif dan penuh gairah. Perbedaan manifestasi agama Islam di Indonesia dan di Maroko itu menunjukkan bahwa realitas praktik agama sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya. Dari beberapa kegiatan keagamaan di Desa Genting yang saya sebutkan tadi misalnya, mungkin di luar negeri atau di luar Jawa bahkan di luar Indonesia, barangkali tradisi selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri amat berbeda. Pendekatan antropologi mengkaji agama berfokus pada elaborasinya dalam hal pengalaman agama sebagai suatu budaya. Melalui pendekatan antropologi inilah kita dapat melihat bagaimana agama dipraktikkan, diinterpretasikan, dan diyakini oleh penganutnya. Antropologi dan sosiologi memang dua hal yang sangat amat berkaitan, dan tentunya kedua hal ini merupakan aspek yang penting untuk dipergunakan dalam menstudi Islam. Demikian pemaparan analisa dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.